Halo keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau mengajak kalian untuk membahas kembali tentang jambu madu deli hijau. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan satu peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Nah, untuk mendapatkan rasa sayang maka kita harus mengenal seseorang lebih dulu. Nah, begitu juga pada tanaman ini. Pada tanaman apapun, kita harus mengenal dulu tanaman yang akan kita tanam, baru kita akan menumbuhkan rasa cinta. Nah, jika sudah cinta, maka kita tidak perlu bertanya lebih jauh maunya dari yang kita cintai. Misalkan kita mencintai seseorang, dia menginginkan sesuatu, dia bisa memberikan kode-kode dalam bentuk gerakan ataupun tindakan-tindakan yang memberikan sinyal untuk kita melakukan sesuatu. Nah, begitu juga pada tanaman. Tidak harus tanaman itu berbicara kepada kita, namun dengan gerakan yang dilakukan tanaman, terus kemudian ciri-ciri yang ditimbulkan oleh tanaman, kita harusnya peka terhadap hal tersebut. Nah, dari situlah maksud saya, kalian jangan menanyakan hal-hal yang sepele seperti misalkan pertanyaan yang sepele yang saya maksud adalah ukuran planter bag berapa, terus kemudian usia tanamannya berapa. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan sepele yang sebenarnya pertanyaan tersebut tidak akan membuat kalian bertambah cinta kepada tanaman yang kalian budidayakan. Nah, yang ada kalau saya meladeni hal-hal tersebut, maka hanya membuat kalian jatuh cinta terhadap channel saya. Karena apa yang kalian maui, saya penuhi. Nah, saya tidak menginginkan hal tersebut. Yang saya inginkan kalian menumbuhkan rasa cinta terhadap tanaman yang kalian budidayakan, sehingga kalian sendiri tahu apa yang harus kalian perbuat terhadap tanaman yang kalian budidayakan. Nah, mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Mudah-mudahan kalian tidak lagi bertanya hal-hal yang sepele lah ya. Intinya begini, kalaupun planter bagnya ukuran 50, tanaman itu mampu memakan nutrisi yang ada di planter bag ukuran 50 itu berapa lama. Nah, maka jika nutrisi yang yang tersedia dalam planter bag ukuran 50 liter tersebut sudah habis, maka kalian ganti atau kalian pindahkan ke lahan, kalian tanam secara grounding. Nah, begitu juga usia tanaman. Apakah begitu pentingnya usia tanaman terhadap imajinasi ataupun nutrisi informasi yang harus kalian dapatkan untuk otak kalian? Apa faedahnya dari mendapatkan informasi usia tanaman yang saya budidayakan? Nah, kurang lebihnya gitu. Jadi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan konyol itu tidak lagi ditanyakan, karena saya yakinkan bahwasanya itu tidak akan berdampak positif terhadap diri kalian. Namun jika kalian punya rasa cinta terhadap tanaman, kalian tidak perlu bertanya kemudian melihat sebuah video, baik itu dari saya ataupun dari luar atau dari yang lain. Kalian tahu sistem apa sih yang diterapkan oleh pekebun A, sistem apa sih yang diterapkan oleh pekebun B. Nah, itu kalau kalian sudah memiliki rasa cinta terhadap tanaman, jadi tidak perlu bertanya lagi. Nah, oleh sebab itu yang tugas kalian yang harus kalian utamakan adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap tanaman yang kalian sukai. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kembali pada tema kita, budidaya tanaman jambu madu deli hijau. Nah, 3 bulan yang lalu saya sudah mempruning ataupun membuang tunas-tunas yang saya anggap tidak perlu pada tanaman jambu madu deli hijau ini. Nah, setelah melakukan pemangkasan pada video 3 bulan yang lalu, saya bilang bahwa lakukan pemupukan pada tanaman jambu tersebut setelah melakukan pemangkasan. Nah,
Ini adalah tanaman yang saya pangkas 3 minggu lalu, namun tidak saya lakukan pemupukan. Nah ini, coba boleh dilihat hasilnya. Nah hasilnya itu cukup memunculkan banyak tunas. Nah jika kalian melakukan pemupukan, maka batang-batang yang seharusnya menumbuhkan tunas-tunas air seperti ini, jika dibuang terus-menerus seperti ini, maka yang muncul itu bakal buah. Nah, saya ulangi ya agar jelas. Setelah melakukan pemangkasan pada seperti 3 bulan yang lalu, itu kalian seharusnya melakukan pemupukan. Nah, pemupukan itu akan memunculkan tunas-tunas air seperti ini, dan beberapa mata tunasnya akan membawa bakal buah seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah terjadi seperti ini, maka hal yang harus kalian lakukan adalah membuang tunas airnya seperti ini. Nah, setelah membuang tunas air seperti ini, semuanya kalian buang lagi tunas airnya. Kalian bisa melakukannya langsung menggunakan tangan ataupun menggunakan alat bantu seperti halnya gunting agar lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian melakukan pemupukan pada tanaman ini kemarin, maka 50%-nya kemungkinan yang muncul itu adalah bakal buah. Tidak seperti ini kan 98% yang muncul adalah tunas air. Karena saya kemarin tidak melakukan pemupukan setelah melakukan pruning ataupun pembuangan tunas-tunas pada batang-batang tanaman jambu ini. Namun di sini juga walaupun tidak dilakukannya pemupukan, tetap saja ada muncul bakal-bakal buah seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada di sela-sela tunas air yang muncul. Nah, setelah selesai kalian membuang semua tunas air ini, maka hal yang harus kalian lakukan adalah memberi pupuk. Tentunya pupuk fase generatif. Sudah saya jelaskan pada video kemarin bahwasanya pupuk fase generatif itu yang kaya akan K. Misalkan NPK grower itu untuk memacu fase generatifnya. Sebentar, agar kalian lebih jelas mendapatkan informasi dari saya selesaikan dulu membuang tunas airnya. Nah, seharusnya seukuran ini sudah kalian lakukan pembuangan seperti ini. Jadi tidak menunggu membesar seperti ini atau seperti ini. Nah, di sini walaupun tidak saya melakukan pemupukan, dia akan muncul buah, tapi tidak di batang utama. Tidak di batang utama, yang mana seharusnya jika kita melakukan pemupukan, tunas-tunas ini 50% itu akan membawa bakal bunga atau bakal buah. Terus kemudian 50%-nya lagi akan membawa tunas air seperti ini. Nah, jika 50%-nya tumbuh bakal buah dan 50%-nya lagi tunas air, maka tunas airnya kalian buang. Lalu kemudian kalian lakukan pemupukan lagi. Nah, jeda antara pembuangan tunas
yang pertama dan yang kedua itu bisa 2 minggu hingga 3 minggu seperti yang saya lakukan pada tanaman ini. Yang pertama 3 minggu yang lalu dan yang kedua ini 3 minggu setelahnya. Baru setelah itu kalian lakukan pemupukan agar mata tunas yang mana kemarin itu memunculkan tunas air diharapkan akan memunculkan bakal buah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi pemangkasan pertama lakukan pemupukan buah, bisa NPK grower, bisa NPK mutiara, bisa KNO. Intinya pupuk untuk fase generatif. Nah, lalu langkah yang kedua setelah 3 minggu berselang, jika bakal buah yang muncul itu 50%, maka lakukan pembuangan tunas airnya lagi, lalu kalian beri pupuk fase generatifnya lagi. Nah, jika nanti setelah itu akan memunculkan bakal buah dari tunas-tunas air yang tadi kita lakukan pembuangan tunas air, maka harusnya 70% dari total mata tunas akan membawa bakal buah. Nah, cukup sampai di situ, maka kalian fokus pada pembesaran atau penyeleksian dari buah yang akan kalian bungkus. Nah, nanti jika sudah seperti itu, maka saya akan buatkan videonya lagi untuk fase penyeleksian buahnya. Nah, mudah-mudahan setelah saya lakukan seperti ini, maka nanti akan mata tunas yang akan membawa bakal buah. Kemudian setelah itu melakukan penyeleksian buah untuk dilakukannya pembungkusan pada buah jambu madu Delhi hijau ini. Nah, ini perbedaannya pada tanaman yang saya lakukan peremajaan atau melakukan pruning pada tunas-tunas yang saya anggap tidak perlu, dan sedangkan ini adalah tanaman yang saya biarkan begitu saja, maka bakal buah pun tidak akan muncul kecuali pada bagian-bagian pucuk saja. Nah, seperti ini pada bagian pucuk, nah seperti itu pada bagian pucuk seperti ini. Nah, untuk pada bagian pangkalnya seperti ini, itu tidak akan memunculkan bakal buah karena terlalu rimbun dan tidak ada tempat menempelnya bakal buah pada tanaman ini. Nah, mungkin cukup itu saja. Mudah-mudahan video kali ini bisa lebih jelas dan bisa lebih bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.